Latihan A. Kerjakan soal berikut, latihan berikut dengan tepat dan benar. Nomor 1, benar atau salah, setiap bilangan real adalah bilangan kompleks. Nah, pernyataan pertama ini bernilai benar, karena setiap bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi otomatis bilangan real ini merupakan bilangan kompleks. Yang kedua, benar atau salah, bilangan kompleks mempunyai 3 bentuk, yakni bentuk kartesius, bentuk eksponen, dan bentuk logaritma. Ya, salah karena 3 bentuk bilangan kompleks yakni bentuk kartesius, bentuk polar, dan bentuk eksponen. Bagian ketiga, benar atau salah, bilangan kompleks set I1 dikurang 3I jika digambarkan pada bidang kompleks maka berada di kuadran ketiga. Nah, mari kita lihat ini set dikurang 1 dikurang 3I. Ini bidang kompleksnya. 1 ini adalah X dan 3 ini adalah Y. Jadi kalau X-nya 1 positif, X1 positif, kemudian Y-nya X-nya 1 positif, lalu Y-nya 3. Maka gambarnya tepat di sini. Sehingga ternyata setnya ini berada di kuadran keempat. Jadi nomor 3 ini salah. Karena ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Jadi harusnya set 1 dikurang 3 ini, 3I berada di kuadran keempat. Nomor 4. Nyatakan bilangan kompleks 2 ditambah 2I dalam bentuk polar dan eksponen. Nah, ini set sama dengan 2 tambah 2I. Kita buat dulu dalam bentuk polarnya. Nah, untuk membuat bentuk polar, kita cari dulu nilai X-nya adalah 2, ini X dan ini Y. X-nya 2, Y-nya 2. Lalu kita tentukan nilai R-nya. R-nya, rumus R adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusi X-nya adalah 2 dan Y-nya 2. Sehingga kita dapat R sama dengan akar 4 ditambah 4. 4 tambah 4, 8. Atau akar 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 akar 2. Kan 4 kali 2. Jadi 2 akar 2. Nah, kita sudah dapat nilai R-nya. Selanjutnya kita temukan cos dan sin, cos theta dan sin theta. X sama dengan R cos theta. X-nya 2 atau ini X sama dengan R cos theta ini kita ubah menjadi cos theta sama dengan X per R. X-nya 2 dan R-nya 2 akar 2. Jadi kita dapat 2 akar 2. Nah, 2 akar 2 ini karena bilangan irasional maka kita kalikan dengan 2 akar 2 sehingga kita dapat nanti 1/2 akar 2. Kita rasionalkan. Jadi kita dapat 1/2 akar 2. Nah, cos theta 1/2 akar 2 itu sama dengan cos 45 derajat. Lanjut untuk sin, Y sama dengan R sin theta atau sin theta sama dengan Y per R. Y-nya 2 dan R-nya 2 akar 2. Nah, ini sama seperti cos tadi, kita rasionalkan penyebutnya, maka kita dapat 1/2 akar 2. Sehingga sin theta sama dengan 1/2 akar 2 itu sama dengan sin 45. Nah, ini kita sudah dapat R-nya, kemudian cos-nya, dan sin-nya. Sehingga bentuk polarnya set sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. R-nya adalah 2 akar 2. Lalu cos theta cos 45 dan sin 45. Sehingga kita dapat bentuk polarnya adalah 2 akar 2 dikali cos 45 ditambah I sin 45. Lanjut untuk nomor 4 bagian bentuk eksponen. Bentuk eksponennya, karena tadi kita sudah dapat bentuk polarnya yaitu ini, maka kita bentuk eksponennya. Nah, untuk membuat bentuk eksponen, set sama dengan 2 akar 2 cos 45 ditambah I sin 45. Ini yang akan kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Jadi, untuk cos 45 ditambah I sin 45 sama dengan E pangkat I 45 derajat.
Lalu R-nya di sini, ini kan bentuknya sudah sama, ini R-nya sama dengan 2 akar 2. Sehingga bentuk eksponennya menjadi Z sama dengan R E pangkat I theta. Nah, ini R-nya 2 akar 2, kemudian I-nya tetap dan theta-nya adalah 45. Sehingga bentuk eksponennya adalah R dikali E pangkat I kali theta atau 2 akar 2 kali E pangkat I kali 45 derajat. Nomor 5, tentukan bilangan X dan Y dengan X1-nya X ditambah 3I dan Z2-nya 3 dikurang YI agar Z1 sama dengan Z2. Nah, ini nomor 3 ini Z1 sama dengan X ditambah 3I, lalu Z2-nya 3 dikurang YI. Nah, supaya Z1 sama dengan Z2, maka harus X1 dan X2-nya sama. Begitupun untuk Y1 dan Y2-nya juga harus sama. Nah, mari kita lihat dari X1 yang pertama. X1 harus sama dengan X2. X1 di sini X dan X2-nya 3. Berarti X1 sama X sama dengan 3. Lalu untuk Y1 sama dengan Y2. Y1 di sini 3. Kemudian Y2-nya adalah min Y. Jadi 3 sama dengan min Y, atau min 3 sama dengan Y. Jadi supaya Z1, bilangan kompleks Z1 dan Z2 sama, maka X-nya harus 3 dan Y-nya harus min 3. Nomor 6, tentukan solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X ditambah 6 sama dengan 0. Ini akan kita gunakan rumus ABC. Jadi X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, B-nya di sini adalah min 2, A-nya 1, dan C-nya 6. Kita substitusi min B, min dikali min 2 plus minus akar min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya 6 per 2 kali A. Sehingga kita dapat X1, X2 sama dengan 2, ini min kali min positif menjadi 2, kemudian min 2 kuadrat adalah 4, min 4 dikali 1 dikali 6 adalah min 24. Sehingga kita dapat akar 4 dikurang 24 per 2. Nah, setelah itu kita dapat 4 dikurang 24 adalah min 20. Nah, akar min 20 ini masih bisa kita ubah menjadi 4 dikali min 5. Akar 4 itu adalah 2, sehingga X1, X2-nya sama dengan 2 plus minus 2 akar min 5 per 2. Atau X1-nya sama dengan 2 plus 2 akar min 5 per 2, dan X2-nya adalah 2 dikurang akar min. Nah, kita lanjut nomor 7. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai solusi X1 sama dengan 1 ditambah I dan X2 sama dengan 1 dikurang I. Oke, persamaan kuadrat yang memiliki solusi X1 dan X2, rumusnya seperti ini. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan. Nah, dari soal diketahui bahwa X1-nya adalah 1 ditambah I, kemudian X2-nya adalah 1 dikurang I. Terlebih dahulu kita cari X1 ditambah X2. X1 tambah X2 sama dengan 1 ditambah I ditambah 1 dikurang I. Ini 1 tambah 1, 2. I dikurang I, 0. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 2. Kita lanjut cari X1 kali X2. X1 kali X2, 1 ditambah I dikali 1 dikurang I. Kita kalikan 1 kali 1, 1 kali min I kali 1, I ditambah min I kali min 1, sama dengan min I kuadrat. Nah, ini 1 min I kali min I tambah I ini sudah habis.
0, sehingga 1 dikurang I kuadrat. 1 dikurang I kuadratnya kita ubah menjadi min 1 kuadrat. 1 dikurang akar min 1 kuadrat. Akar min 1 kuadrat sama dengan min 1. Sehingga 1 ini berubah menjadi 1 tambah 1 atau nilainya adalah 2. Nah, kita sudah dapat X1 tambah X2, X1 kali X2. Kita substitusi di persamaan ini. X kuadrat dikurang X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2. Nah, kalau kita substitusi X1 tambah X2 tadi kita dapat 2, kita masukkan. Kemudian untuk X1 kali X2 kita dapat nilainya adalah 2. Nah, sehingga X kuadrat dikurang 2X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga bentuk persamaannya seperti ini. X kuadrat dikurang 2X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi inilah bentuk persamaan kuadrat yang mempunyai solusi X1 ditambah 1 ditambah I dan X2 sama dengan 1 dikurang I.